Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ghibah adalah salah satu penyakit lisan yang sangat berbahaya dan sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di zaman sekarang. Ketika media sosial begitu mudah diakses, sebagian orang justru menjadikannya sarana untuk membuka aib orang lain tanpa batas. Padahal, sebagai seorang muslim, perbuatan ini sangat tercela dan mengandung dosa besar serta dampak yang sangat merusak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara bahasa, ghibah berasal dari kata ghaib yang berarti tidak hadir, dan secara istilah, ghibah adalah membicarakan tentang saudara kita yang tidak hadir dengan sesuatu yang ia tidak suka jika mendengarnya. Rasulullah SAW menjelaskan definisi ghibah dalam hadis riwayat Muslim. Dzikruka akhaka bima yakrah. Artinya, kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak sukai. Para sahabat bertanya, bagaimana jika yang dikatakan itu memang benar ada padanya? Maka beliau menjawab, In kana fihi ma taqulu faqad igtabta, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. artinya, jika apa yang kamu katakan itu memang ada padanya, maka engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir dengan sesuatu yang ia benci jika mendengarnya, baik menyangkut fisik, akhlak, harta, keluarga, maupun yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang perbuatan ghibah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Perumpamaan ini sangat keras. Allah mengibaratkan ghibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Siapa yang rela melakukan hal tersebut, bahkan melihat bangkai saja kita merasa jijik, maka sungguh tidak pantas seorang muslim bergembira ketika aib saudaranya tersebar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu sifat Allah yang mulia adalah As-Sittir, yang maha menutupi aib. Allah menutupi dosa dan kekurangan hambanya selama hamba tersebut tidak membukanya sendiri. Betapa agung dan penyayangnya Allah kepada kita. Namun, sungguh ironis jika sebagai hamba kita justru gemar membuka aib saudara kita, bahkan menjadikannya bahan ejekan dan hiburan. Ada beberapa bahaya besar dari perbuatan ghibah. Yang pertama, ghibah termasuk dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan perbuatan ghibah ke dalam jajaran dosa-dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Yang kedua, merusak ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Namun setelah menyebutkan persaudaraan itu dalam surat Al-Hujurat ayat 10, pada ayat-ayat berikutnya Allah menyebutkan larangan mengejek, mencela, dan menggibah, karena itulah yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Karena jika ukhuwah Islamiyah rusak, maka akan muncul permusuhan, kebencian, dan perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Yang ketiga, mencederai kehormatan seorang muslim.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. artinya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Sebagaimana haram menumpahkan darah dan merampas harta, maka haram pula mencederai kehormatan seorang muslim dengan perbuatan ghibah. Dan yang keempat, Allah akan membuka aibnya. Ini adalah ancaman yang sangat menakutkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. artinya, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari aibnya, maka dia akan membongkarnya meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Kita memohon kepada Allah dari hal demikian, karena siapa di antara kita yang akan sanggup jika Allah membuka seluruh aib kita di hadapan manusia? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan mendekatkan seorang hamba mukmin lalu menutupinya dari pandangan manusia dan mengingatkan dosa-dosanya. Setelah hamba itu mengakui semuanya dan merasa binasa, Allah berfirman kepadanya bahwa dia telah menutupinya di dunia dan mengampuninya di akhirat. Inilah balasan bagi orang yang menjaga dirinya dan tidak gemar membuka aib saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita menjaga lisan dan juga jari-jari kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jangan sampai kita ringan menyebarkan aib orang lain, karena akibatnya sangat berat di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita dari perbuatan ghibah, menjaga hati kita dari kebencian, dan menjadikan kita hamba-hamba yang gemar menutup aib saudaranya, dan juga menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.